Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di 3 bulan pertama pada tahun 2025 ya. Nah, di sini kita akan lihat energi secara general rentang Januari, Februari hingga Maret 2025 ya. Oke, tapi sebelum mari mulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Sebelum kita membaca situasi 2025, ada baiknya dibuka bacaan ini dengan melihat situasi 2024, terutama di bulan-bulan terakhir ya. Oke lah, baik. Jadi kalau Mari lihat seperti ini ya, Sagittarius. Seseorang ini tuh kalau kamu tanya ya, apakah dia sayang kamu, apakah dia cinta kamu, maka jawabannya iya. Dia sayang betul sama kamu, dia cinta betul sama kamu gitu ya. Dia tulus sekali sama kamunya gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh dia setidaknya di tahun 2024 ini tuh kok kayak berharap kalau hubungan kalian bisa long term gitu ya. Bahwa hubungan kalian akan baik-baik saja sampai selama-lamanya. Kalau kalian pacaran ini tuh kayak yang sempat itu tuh dia mengharapkan bahwa situasi pacaran ini tuh akan bisa meningkat levelnya menuju ke pernikahan nanti gitu ya. Nah, atau ya andaikan pun ini hubungan rumit, hubungan tanpa status yang tidak jelas gitu ya, friend with benefit kah atau apakah itu judulnya, tapi di sana itu tuh si pasangannya kamu datang dalam relationship bersama dengan kamu itu tuh ya dengan membawa energi cinta, dengan membawa energi sayang dan berharap bahwa rasa cinta dan rasa sayangnya dia itu tuh akan berbalik ya, atau akan berbalas sama dengan dari dirimu gitu lah ya. Jadi yang kayak aku cinta kamu Sagittarius. Nah di situ tuh dia juga secara otomatis berharap kalau kamu juga cinta sama dia. Aku tulus loh sama kamu Sagittarius. Nah di sana tuh pun dia berharap bahwa ketulusannya dia itu tuh pun akan diganjar dengan ketulusan oleh kamu gitu ya. Ketika dia berharap bahwa hubungan kalian bisa long term, nah dia pun di situ tuh berharap bahwa kamu juga punya keinginan untuk membangun hubungan yang panjang ya, long term tadi dengan dirinya gitu lah ya. Nah, tetapi ternyata ketika dia adalah orang yang cukup emosional ke kamu, emosional artinya di situ tuh pakai rasa ya. Dia ini kan lagi tenggelam nih pada perasaan-perasaan sayang-sayangnya dia sama kamu ya, pada perasaan-perasaan romantikanya dia sama kamu. Nah, di situ tuh kamu justru sebaliknya gitu ya. Kamu di situ tuh orang yang cukup bermain mental gitu loh ya. Jadi kayak kamu di sana tuh banyak mikir dalam hubungan kalian ini. Kamu banyak mikir gitu ya. Jadi ya kamu memang menginginkan seseorang ini tuh ada dalam hidupnya kamu. Tetapi kalau untuk membalas serupa dan sama pada apa yang dia lakukan, pada apa yang datang di dalam hatinya dia, yaitu rasa cinta dan rasa sayang tadi, kamu nampak-nampaknya penuh perhitungan gitu loh ya. Jadi katakan gini, contoh aja nih ya, kalau dia bisa dengan spontan secara otomatis nunjukin rasa cintanya dia sama kamu, kamu di situ kayak melihat dia itu tuh yang kayak ya udah biar aja dia cinta sama aku, biar aja dia nunjukin cintanya sama aku nggak gitu loh kamunya, aku nggak mau lah mencintai dia seperti caranya dia mencintai aku gitu kamunya. Mari lihat ya, misalnya kamu melihat ada pengorbanan tertentu lah yang dia berikan di hubungan kalian, kamu bisa aja di sana, wah enak ya
mendapatkan pengorbanan dari dia enak ya, tapi kalau aku mah nggak mau aku korban-korban kayak gitu kamunya, biar aja dia berkorban, aku nggak usah situ ya. Dan bahkan untuk beberapa, terutama kalau kamunya cowok ya, kamu bisa gini, wih enak ya ngelihat orang berkorban, aku bikin lagi lah biar dia juga berkorban seperti ini, porsinya lebih banyak, lebih sering gitu loh. Tanpa kamu sadari, kamu bisa seperti memanfaatkan kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu, karena kehadirannya dia itu tuh kayak membawa sensasi tersendiri bagi kamu. Dan keliru-keliru datang di situ tuh sisi nakalnya kamu ya, sisi nakalnya kamu yang kemudian ya kayak kata Mari tadi ya, kamu porsinya akan lebih banyak menerima saja dengan sengaja ya, daripada kamu memberi. Kalau kamu memberi ke dia, itu hitung-hitungannya kamu banyak ya. Misalnya gini contohnya, kalau kamu ngasih dia sebiji ya, kamu menuntut dari dia 2 biji gitu ya. Jadi kayak ada transaksi di sana, tetapi transaksi itu tuh dalam pemberianmu ya. Dalam pemberianmu kamu sebenarnya sedang bertransaksi. Tapi transaksimu itu tuh bisa kayaknya kurang adil. Yang kayak kata Mari tadi, bahwa kamu memberikan 1, tapi kamu menuntut dibayar 2. Gitu lah oleh dia. Gitu. Ya. Di situ. Dan kemudian kayak ada kemungkinan egonya kamu, Mari lihat, semakin tidak karu-karuan. Misalnya ada kebutuhannya kamu ingin mendominasi relationship ini, kamu akan nyuruh-nyuruh dia beginilah, dia harus begitulah gitu ya. Kamu kontrol dia, Mari lihat ya, kamu kontrol dia harus seperti ini, dia harus cantik siang malam di hadapanmu misalnya gitu ya. Dia harus kayak nunjukin cintanya dia sama kamu setiap hari, setiap waktu. Kapan kamu butuh dia, dia harus ada gitu ya. Semua ucapanmu harus dia dengarkan gitu loh ya. Dia harus mau kamu bentuk sesuai dengan kehendakmu gitu-gitu ya. Di sana itu tuh bisa ya, sadar nggak sadar lah di situ ya, kok kayak kamu ngerasa kamu dapat kesempatan gitu loh. Kamu dapat kesempatan untuk tunjukin powernya kamu, tunjukin egonya kamu, tunjukin siapa dirimu gitu ya di sana. Tapi ya si pasangannya kamu, Mari nampak awalnya dia bisa terima-terima aja ya sikap-sikapnya kamu. Misalnya kamu bilang A, oke, dia ikut A. Kamu bilang B, oh ya B gitu. Tetapi lama-lama sikapnya kamu ini tuh bisa kayak ngebebanin dia gitu loh ya. Lama-lama sikapmu ngebebanin dia banget gitu ya. Jadi kayak kontrol-kontrolnya kamu itu tuh terlalu berat bagi dia gitu ya. Ketika dia semakin banyak kamu pancing untuk berkorban, bisa itu tuh makin gak karu-karuan hidupnya. Dan ya ketika dia berkorban, pastilah kan semua orang juga mengharapkan pengorbanan yang sama ya. Tapi dia nggak dapatkan itu dari kamu, dan itu tuh apa ya, menyusahkan hatinya gitu ya, bikin dia kecewa berat gitu sama kamunya. Jadi kayak kamu ini tuh orang yang bisa dikatakan sebagai salah seorang yang akan membuat traumatis dalam hidup si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Terutama traumatis di urusan cinta-cintaan gitu. Rasa cinta ini tuh Mari nampak bisa aja ini tuh berubah menjadi kutukan bagi si pasangannya kamu gitu ya, Sagittarius. Kamu bisa ya, rasa cintanya padamu justru bisa jadi kutukan bagi dia. Akan ada penderitaan demi penderitaan yang cukup besar, kepahitan demi kepahitan yang dia rasakan. Karena dia ngejalanin hidup
atau dunia asmaranya dia dengan kamu, gitu lah ya. Jadi di sini tuh kamu akan menjadi guru yang keras ya, guru kehidupan yang keras bagi si pasangannya kamu ini, gitu loh ya. Jadi kayak ada aja Mari nggak bisa babarkan satu-satu gitu, satu persatu apa sih yang kamu lakukan, tapi yang jelasnya dampak dari yang kamu lakukan itu barangkali menurutmu itu baik, itu sudah benar, ya itu pantas-pantas aja gitu ya, tetapi ternyata dampaknya itu tuh luar biasa menyakitkan bagi si pasangannya kamu, gitu loh ya. Jadi apa yang kamu anggap wajar, ternyata itu tuh bisa menjadi satu hal yang di luar kewajaran ya bagi si pasangannya kamu ini, gitu loh. Jadi masalah dalam hidupnya si pasangan kamu, mari nampak itu tuh bisa aja bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, pekerjaan, enggak. Tapi masalahnya adalah masalah percintaan. Dan percintaan itu dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Down-nya dia di tahun 2024 itu tuh sebab karena hubungan asmara dengan kamu, gitu. Tapi ya dia mau modar di sana, dia mau kayak nggak karu-karuan di sana. Kamu hidupnya baik-baik aja gitu loh. Ya. Jadi yang mungkin kalian yang dengerin pembacaannya Mari ini tuh bisa aja ngamuk-ngamuk di kolom komentar sama Mari. Apa sih Luci? Ngomong apa sih? Nyakitin apa guanya? Gitu, kamu bisa nggak tahu kalau kamu nyakitin dia. Tetapi bagi yang resonate dengan pembacaan ini, kamu akan lihat ya di kolom komentar, mana tahu ada yang mau tinggalin jejak. Bahwa iya sih aku sakit banget gara-gara Sagittarius. Wah, aku modar, aku hancur, aku menderita, gitu. Gitu lah. Yang kayak kata Mari tadi, ya kamu sudah melakukan sesuatu atau kamu sedang melakukan sesuatu yang kamu anggap itu tuh benar, wajar, kamu nggak tahu itu tuh dampaknya kepada dia itu tuh menyakitkan, gitu ya. Tapi ternyata tadi yang katanya kamu itu tuh wajar, normal, biasa-biasa aja, lazim-lazim aja. Tapi bagi si pasangan kamu yang punya pola pikir yang berbeda dengan kamu, kesensitifan emosional yang berbeda dari kesensitifan emosionalnya kamu, itu tuh mengalami goncangan gitu ya. Nah, di sana hanya pasangan-pasangan Sagittarius yang bisa paham dengan apa yang terjadi di sini. Kalau kamunya nggak ngerti, kamu itu Sagittarius, kamu enjoy aja dalam hidupnya kamu, santai-santai aja kamu, gitu ya. Santai-santai aja kamu ini tuh. Atau kalau Mari lihat ya. Oke, baik. Kita akan lihat dulu energinya untuk di tahun 2025 nanti ya. Oke, di situ dianya. Ya. Kebawelanmu, kecerewetanmu, keegoisanmu itu tuh bisa enggak kamu sadari gitu ya. Bukan kamu pura-pura nggak nyadar, bukan kamu kayak mau sok-sokan bersih gitu ya. Memang kamu nggak tahu itu dampak-dampak yang kamu lakukan itu ke si pasangannya kamu ya. Tuntutanmu nggak paham kamu itu tuh menyakiti dia. Memang gitu. Gimana bilangnya ya? Beda seperti kata Mari tadi antara kamu dengan si seseorang ini. Nah, jadi energi seperti ini tuh memang akan terus berdampak hingga bulan Maret 2025 nanti ya. Namun untuk kali ini tuh nampaknya Mari, si pasangannya kamu itu kayak nggak terlalu membuat sudah mulai dia di sana itu tuh terjadi masa dia bisa menerima dengan baik kondisi dan keadaan hubungan kalian berdua. Oke? Nah, jadi masa modarnya dia, masa downnya dia itu tuh kayaknya dia habiskan ya karmanya untuk di tahun 2024, dan ketika dia berada di tahun 2025 keadaannya dia ini tuh sudah lebih membaik lagi gitu ya. Setidaknya dia itu tidak akan lebih dia itu tuh tidak akan seintens kemarin. Jika kemarin dia yang kayak nangis-nangis, dia bisa kayak meraung-raung, dia bisa kayak ngerasa sakit, perih banget.
Situasi-situasi kayak gitu itu tuh ndak begitu besar lagi ya, ndak begitu sakit lagi dia rasakan di tahun 2025 gitu ya. Jadi mungkin di sana itu tuh kayak ya bisa akhirnya ada kemampuan untuk mentoleransi kamu gitu ya. Ada kemungkinan yang kayak bisa menerima kamu lebih besar lagi sebagaimana apa adanya dirimu gitu ya. Misalnya gini ya, dia jadi kayak terbiasa mendengarkan ocehan-ocehan kamu. Awal-awalnya ocehannya kamu itu tuh nyakitin dia ya. Nah, tetapi di tahun 2025 udah dianggap biasa-biasa. Ya memang kayak gitu kok Sagittarius. Iya sih ngomongnya dia tuh tajam. Ya, dia memang kasar orangnya. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya atau kamu yang kayak tukang tuntut misalnya ya. Dia ya memang Sagittarius gitu kok. Dia nuntut banyak-banyak itu dari aku gitu. Oh, dia transaksional kok. Ya memang gitu dianya, gitu-gitu. Ya, jadi bisa kayak ditoleransi sama si pasangannya kamu ini tuh sikap-sikapnya kamu, bukan hanya sikapnya kamu yang baik-baik saja, tetapi dirangkulnya sikap buruk-buruknya kamu. Jadi yang tadinya mencederai dia, akhirnya itu tuh bisa jadi udah resisten dianya ya, udah resisten. Jadi yang kayak nggak ada lagi dramatis-dramatis, nangis-nangis, tertekan, apalah dengan kamu itu tuh tidak lagi terjadi begitu hebatnya di tahun 2025 nanti. Tapi ada perubahan di sini juga ya, dengan kemampuannya dia menerima kamu apa adanya. Mari nampak di situ tuh dia justru akan semakin belajar untuk self love, dia akan semakin belajar untuk self care gitu ya. Ketika hubungan kalian ini masih dalam hubungan pacaran, ada kemungkinan kalau dianya itu tuh meninggalkan kamu gitu ya. Ada kemungkinan dia akan meninggalkan kamu sajalah gitu, karena dia sadar bahwa ya begitulah karaktermu, dan karaktermu itu tuh menjadi beban, sempat menjadi beban bagi dia, dan dia tidak mau karakter yang seperti itu ngebebanin dia terus menerus gitu loh, sehingga jalan berpisah dengan kamu itu tuh patut atau pantas atau wajar, bahkan mesti dia ambil. Nah kayak gitu ya. Jadi yang tadinya dia itu tuh mengharapkan kamu menjadi kekasih, bisa berubah menjadi ya udah kamu sebatas teman saja, sebatas rekan kerja saja, sebatas dalam porsi yang formal-formal sajalah gitu ya, nggak lagi terlibat di urusan cinta-cintaan, kasih sayangan, nggak mesti lagi gitu dianya ya. Jadi ada perubahan cara pandangnya dia terhadap pantasnya kamu ini tuh cocok dijadikan sebagai figur apa? Figur kekasih kah, atau figur rekan kerja saja kah, atau figur orang yang pernah dikenal saja kah, gitu-gitu ya. Jadi kayak berubah statusnya kamu di depan, di mata, di pikiran, di perasaan si pasangannya kamu ini gitu lah ya. Dia menjauhi kamu, tetapi menjauhi dalam urusan ranah percintaan gitu loh. Kalau di urusan-urusan lain dia tidak akan menjauh dari kamu, apalagi kalau kalian ya tadi satu kerjaan, rekan bisnisan, satu komunitas kah gitu ya. Itu jadi yang kayak mau tetap akan berinteraksi baik-baik sama kamu, tetapi tadi tidak lagi melihat kamu sebagai sosok orang yang harus dicintai dalam ranah romantika gitu lah ya. Nah kalau urusannya kalian ini tuh ternyata sudah di hubungan pernikahan, maka kalau mari lihat dalam hubungan pernikahan itu dia tetap akan menjadi manis sama kamu, dia tetap akan menjadi melakukan tugas dan tanggung jawabnya dia ke dirimu gitu ya. Jadi bukan karena kamu nyakitin dia, lantasnya dia di situ tuh minta pisah, minta cerai dari kamu, enggak. Karena ternyata di situ tuh kalau udah levelnya suami istri, tentu powernya lebih berbeda ya. Tentu powernya lebih kuat untuk mampu bertahan. Karena pertimbangan anak-anak kah, mempertimbangkan harga diri kah, ya, marwah keluarga besar kah, ya kondisi-kondisi apalah gitu ya. Entah itu kan harta gono gini lah. Nah jadi dia kok kayak punya kekuatan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga ini dengan kamu gitu. Tetapi untuk kali ini dengan cerdasnya dia
itu tuh akan mengusahakan dirinya tidak tersakiti terus-menerus, walaupun dia masih tetap menjadi suamimu, dia tetap menjadi istrimu gitu loh ya. Jadi kamu akan lihat bahwa dia bisa memberikan batasan-batasan tertentu dengan kamu gitu lah ya. Dan ya memang kalau tanggung jawab pasti akan dia lakukan. Misalnya begini, kalau dia istri, memang bagiannya dia urusan domestik, tetap dia merapikan rumah, tetap dia masakin hidangan lauk pauk untuk kamu, anak-anak ya diurus dengan baik gitu ya. Apa-apalah yang menjadi tugas utama sebagai istri, dia tidak akan mangkir, dia akan kerjain itu gitu ya. Tetapi kalau yang kayak rindu-rindu sama kamu, itu tuh dia matiin, nggak boleh lagi rindu-rindu sama kamu. Yang urusan-urusan perasaan romantika ya, itu tuh bisa dia matiin. Kayak misalnya kayak tidak membiarkan dirinya semakin berkebutuhan dicukupi emosionalnya dari kamu. Jadi kayak kalau kamu kasih perhatian sama dia, syukur. Kalau kamu nggak kasih perhatian, ya udah, dia nggak akan mempermasalahkan itu lagi, gitulah ya. Dan ada beberapa dengan tegas, dengan lantang, nanti dia itu tuh akan menyampaikan kondisinya dia ke kamu. Misalnya begini, yang tadinya kamu seneng marah-marah, dia bisa bilang, Sagittarius, kamu bisa tidak? Jangan marah-marah lagi sama aku, gitu ya. Aku kalau diomongin baik-baik, aku tuh jauh lebih paham daripada kalau kamu emosi-emosi, suaranya kamu besar-besar ya, kenceng-kenceng sama aku gitu loh. Kalau kamu ngamuk-ngamuk, aku justru nggak paham. Tapi kalau kamu ngomong pelan, aku bisa mengerti gitu ya. Nanti dia bisa kayak mencegah kamu dengan berani ya, dia akan mencegah kamu untuk melakukan hal-hal yang memperumit hidup dia, mematahkan hatinya, membuat dia kecewa, membuat dia tersakiti oleh kamu gitu. Di sana ya. Bahkan ada tuh nanti beberapa, dia bisa begini, aku harus memandirikan, aku harus jadi mandiri gitu, aku harus jadi mandiri. Misalnya selama ini tuh kamu sering bawel sama dia, harusnya uang belanjaan yang aku kasih sama kamu bisa kamu hemat, bisa kamu irit-irit. Bukannya hari-hari kamu minta tambah, akhir bulan kamu minta lebih gitu ya. Misalnya kamu sering ngomong kayak gitu sama dia, itu tuh sakit banget sama pasangannya kamu ini. Nah, namun di sana dia bisa kayak, oke, aku harus cari duit sendiri, aku harus bisa memenuhi kebutuhan finansialnya aku sendiri gitu ya. Jadi dengan kerasnya kamu itu tuh ngegembleng seseorang ini ya. Jadi rasa sakit itu tuh yang dia alami tidak menyeret dia turun ke bawah hidupnya, tetapi justru mengangkat dia sebagai motivasi, mengangkat dia punya kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Makanya tadi yang tiba-tibanya dia akan mulai berbisnis ya, kalau kamu sering cerewet tentang uang gitu ya. Di situ yang biasanya kamu ngasarin dia tanpa sadar, nanti dia akan cegah, kamu jangan lagi ngasar-ngasarin aku. Ada tumbuh keberaniannya dia untuk melawan kamu, menentang kamu gitu lah. Nah, situ. Tapi dia lakukan dengan elegan ini kalau mari lihat ya. Dan kamu bisa aja agaknya terkejut juga nanti ngeliat si pasangannya kamu ada perubahan yang seperti ini dari dirinya. Kamu bisa terkejut gitu, kamu bisa kaget lihat dia, ih kok dia kayak gini ya, ih kok dia jadi kayak gitu ya, gitu nanti. Nah, ketika dia memang menjadi versi dia yang baru di 2025, mari lihat itu dia kan baru nih, kamu juga nanti ikutan baru gitu loh. Nah, terutama kalau kalian udah suami istri, kamu jadi ikutan baru. Jadi yang kayak kemandiriannya dia, keuletannya dia membangun diri dia sendiri, semangatnya dia membentuk diri dia yang baru, itu tuh bikin kamu marilah justru takjub, dan memang nanti akan lebih datang respeknya kamu ke seseorang ini.
Kamu nanti secara otomatis melihat dia memperlakukan diri dia dengan baik, melindungi diri dia dengan baik dari kamu. Kamu secara otomatis ikutan gitu loh. Kamu jadi nggak mau ngamuk-ngamuk lagi, kamu jadi nggak mau pelit-pelit lagi, kamu nggak mau jadi tukang dikte lagi, kamu nggak jadi orang yang sembarangan lagi dengan dia. Lebih kayak terkontrol, terarah hidupnya kamu. Gitu ya. Mari lihat. Jadi kayak ketika ketika menjadi diri dia yang berbeda, yang orang yang selama ini tidak kamu kenal, justru kamu seneng dengan versi barunya dia ini, gitulah ya, di sana. Justru kamu kayak jatuh cinta sama versi yang baru dia ini. Nah, kalau ini hubungan pacaran, tadi kan kata Mari kan, di 2025 ada kemungkinan kalau kamu itu tuh statusnya turun. Dari yang tadinya pacar, kamu jadi hanya rekan kerja, rekan bisnis, ya, dan sebagainya seperti Mari sebutkan tadi. Nah, tetapi ketika kamu diperlakukan hanya sebagai teman saja, kenalan saja, rekan bisnis aja, kamu bisa justru jatuh cinta sama dia. Gitu. Kamu akan datang ngedeketin dia. Kamu akan kayak berusaha meyakinkan dia kembali bahwa ada baiknya relationship kalian ini tuh kalian benahi, gitu loh. Nah, di sana ya. Kamu kayaknya menolak untuk dijadikan mantan sama si seseorang ini. Nggak mau mantan, aku suka dengan versi kamu yang ini. Menyenangkan, wow keren gitu ya. Aku mau kamu jadi pacarnya aku. Aku ingin jadi pacarnya kamu. Gitu kamunya di sana. Ya. Jadi kayak kamu bisa lebih sweet. Yang tadinya kamu agak-agaknya arogan, kamu bisa jadi lebih lembut gitu loh. Ya. Yang tadinya kamu kayak kata Mari tadi beberapa sempat perhitungan dengan dia. Kamu hanya ingin melihat dia aja yang berkorban sama kamu. Nanti di 2025 kamu mau berkorban untuk dia. Gitu, ya. Kamu memberi banyak hal nanti ke si seseorang ini. Di situ, ya. Kamu nanti ada kerelaannya kamu untuk menjadi pasangannya dia. Tadinya kamu sempat ini nggak rela. Gitu, ya. Makanya perhitungan tadi. Ingin melihat dia berkorban tapi nggak mau berkorban. Ingin menerima sebanyak-banyaknya dari dia tapi kalau bisa memberikan yang sesedikit-sedikitnya kepada dia. No, 2025 kamu gini. Ngasih gitu ya. Situ. Nggak perlu dari dia berkorban, kamu pun dengan kerelaanmu secara otomatis mau berkorban. Gitu loh. Misalnya, tadinya kamu tuh pengorbanan simpel-simpel aja. Selama ini tuh kamu nggak mau mengorbankan me time-nya kamu. Dengan hobinya kamu, teman-temannya kamu, dan sebagainya. Gitu ya. Biasanya kalau dia ngajak, aku lagi main game nih. Aku lagi nongkrong nih sama sohib-sohibnya aku. Nanti kamu bisa yang kayak, udah deh, aku nggak usah main game. Biar aja aku dengan dia gitu ya, jalan aja aku sama dia gitu kamunya ya, simpel-simpel aja itulah ya. Nggak usah pun dia yang nunggu, nggak usah pun kamu nunggu dia yang ngajak kamu jumpa. Nanti kamu yang lebih sering, jumpa yuk, aku jemput ya, jemput aku dong, nah gitu kamunya ya di sana. Jadi kalau melihat dari sisi kamu dan dia masing-masing pribadi ini tuh berkembang. Cuman saja kalau yang dalam hubungan pacaran ya, kemungkinan untuk pacaran lagi itu tuh masih kecil gitu ya. Segera kembali statusnya sebagai pacaran masih kecil kemungkinannya. Gitu loh. Jadi kayak yang masih banyak lagi waktu yang harus dan tenaga, energi yang kamu harus kerahkan untuk menarik kembali seseorang yang sudah hampir menjauh pergi dari kamu ini, gitu. Nah, dalam hubungan rumah tangga, gitu ya, kamu udah menjadi sosok suami atau menjadi sosok istri yang lebih oke lagi dengan pasanganmu. Cuman dia karena sudah terlanjur mandiri, tanpa tergantung lagi pada kebutuhan mental, emosional, lahir batinnya ke kamu,
Sehingga apa yang kamu lakukan, ya memang sih menyenangkan hatinya dia. Cuman kayak kadar senangnya itu tuh sudah berkurang. Gini ya, misalnya kamu nggak pelit lagi sama dia. Lah orang dia udah punya duit kok sendiri. Gitu ya. Senang sih Kak dapat duit dari kamu, cuman ya duitnya itu tuh oh ya udah gitu. Kadarnya nggak yang kadar wah aku dapat duit nih, nggak kayak gitu. Di sana ya. Hanya saja kalau dalam rumah tangga ada kemungkinan ya perlahan-lahan ya jika kamu masih tetap bisa akan konsisten dengan dirimu yang seperti ini dan dia konsisten dengan diri dia yang baru seperti itu, ya dalam rumah tangga ada kemungkinan memang rumah tangga ini tuh akan menjadi lebih baik lagi gitu ya di sana. Oke, baik. Perubahan ke arah positif ya jadinya kalau mari lihat ya, terutama secara pribadi masing-masing. Oke, mari tarik koinnya untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisial pasanganmu. Terkhusus untuk zodiak hanya akan tunjukin zodiaknya si dia ya. Oke, ada Gemini di sini, ada energi dari Aries, ada Cancer di sana, Sagittarius masuk, ada energi dari Aquarius, Taurus hadir di sini. Berikut energi dari Capricorn ada ya. Libra juga ada di sini. Oke, masuk kita ke inisial. M ada meja, V vitamin, B bunga, F fisika, R ratu, O orang, G ada gelas, inisial P putih, T tali, dan ada inisial D daun. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.